Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Hamdani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari uji kompetensi bab kedua. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Jadi, perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Sementara penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum yang merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Soal yang kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Jadi perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan karena keduanya saling berkaitan satu sama lain. Perlindungan hukum dapat terjadi apabila hukum yang mengaturnya terlaksana dengan baik. Namun sebaliknya, jika hukum tidak terlaksana, maka perlindungan dari hukum tidak akan terlaksana pula. Soal yang ketiga, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Jadi perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi adalah untuk menjamin dan melindungi terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga keadilan bisa tercapai. Soal yang keempat, bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Jadi berikut perbedaan peran masing-masing penegakan hukum di Indonesia. Polisi berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Jaksa berperan menuntut tersangka dalam peradilan yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hakim berperan memutuskan suatu perkara dalam proses peradilan. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Advokat merupakan berperan sebagai memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, dan membela. KPK singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Peran KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Soal yang kelima, mengapa terjadi pelanggaran hukum? Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Di antaranya, kurang disiplinnya penegak hukum bisa menjadi penyebab munculnya berbagai kasus pelanggaran hukum. Yang kedua, kasus pelanggaran hukum ada yang terjadi karena hukum yang berlaku tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Yang ketiga, kurang tegasnya penegak hukum dan sanksi yang diberikan membuat pelanggar melakukan pelanggaran hukum secara terus-menerus. Hal ini membuat pelanggaran dianggap sebagai suatu kebiasaan yang tidak menimbulkan efek jera, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa tindakannya termasuk sebagai pelanggaran hukum. Soal yang keenam, deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama, tidak menaati perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah. Yang pertama, terlambat datang sekolah, menyontek teman saat sedang ulangan. Ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Sekian dari jawaban saya tentang uji kompetensi bab kedua.